Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian doa Rabu 17 Juni 2020. Mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam kebaktian doa sore hari ini. Kita patut bersyukur karena berkat dan rahmat Tuhan kita dalam kondisi yang sangat baik. Mari saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita akan buka dengan nyanyian pujian nomor 32, puji namanya. Akan kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Nama Yesus menghiburkan. Nama Yesus menghiburkan. Terpujilah nama Tuhan dan nyanyian kesayangan. Terpujilah nama Tuhan. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Tuhan. Kami datang kepadamu, kami ingin menghaturkan syukur kami kepadamu dalam kebaktian doa pada sore hari ini. Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, berkat yang paling sederhana Tuhan, maupun berkat-berkat yang luar biasa ketika Engkau Tuhan mendampingi kami, melepaskan kami dari masalah dan kesulitan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami sungguh ingin bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan, berkat, dan kasih-Mu Tuhan yang terus menerus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga ingin mohon ampun kepadamu karena keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan. Kami seringkali mendukakan Engkau, kami seringkali mengecewakan Engkau dalam tutur kata kami, sikap kami, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mohon diampuni Tuhan, mampukan kami untuk kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Pada sore hari ini Tuhan kami ingin menghaturkan doa kami, harapan-harapan kami, pergumulan kami. Tuhan, Engkau yang akan berkenan mendengar seluruh doa, permohonan dan pujian kami. Engkau akan berkati Tuhan kebaktian doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon berkat-Mu, Engkau akan memimpin, menyertai terlebih kami Tuhan yang melayani-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati kami dan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini Tuhan doa harapan dan syukur kami haturkan demi Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan adalah satu-satunya yang selalu menjadi kekuatan dan sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan iman kita melalui sebuah pujian, satu-satunya.
katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap hanya kepadamu Tuhan. Berharap padamu. Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Satu-satunya gagal, satu-satunya yang percaya. Katakan Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulihku. Tuhan pemulih. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh saudara Cucu. Kepada saudara Cucu kami silahkan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Tentu saja saya pasti merasakan hal yang sehat. Tentu saja Bapak Ibu juga pasti di rumah merasakan sehat juga. Tentu waktu saat ini di mana saat kita menghadapi pandemi, di mana saat ini kebijakan yang sudah mulai baru, tentu saja yang membuat kita sukacita kembali saat kita sudah bisa memulai atau kebijakan new normal, kita sudah memulai aktivitas kita walaupun dengan protokol-protokol yang harus kita taati, namun senantiasa dengan sukacita hidup sebagai kawan sekerja Allah. Kita harus senantiasa taat, kita harus senantiasa tahu di mana kita sebagai kawan sekerja Allah menjadi contoh bagi orang lain. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah Rabu ini, saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah doa Rabu ini ya Bapak. Kiranya Engkau sertai Tuhan supaya renungan yang akan kami dengarkan ini Tuhan dapat menjadi rema, bahkan menjadi hal yang luar biasa bagi kehidupan kami sehingga kami dapat menerapkannya di kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan renungan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, maupun dalam segala aktivitas, baik di sekolah, baik di universitas, maupun di pasar, kita pasti mempunyai satu teman atau satu kawan yang di situ menjadi sahabat kita,
atau menjadi orang kepercayaan kita. Seperti halnya tema yang kita gumuli pada bulan ini, aku adalah kawan sekerja Allah. Kita bukan dianggap lagi sebagai orang-orang yang mungkin zaman dahulu orang-orang yang berdosa, namun sekarang kita sudah menjadi anak Allah. Bahkan Allah menganggap kita sebagai kawan sekerja Allah. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini akan saya beri judul sikap seorang kawan sekerja Allah, yang akan kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. Mari kita membukanya bersama-sama. Saya akan membacakannya dari mimbar. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di sini Rasul Paulus di saat memberikan teladan kepada anak rohaninya, bahkan dia menganggap anak rohaninya ini yaitu Timotius. Di sini kita ambil dari Timotius. Timotius sudah menjadi kawan, bisa dianggap menjadi kawan Rasul Paulus. Tidak hanya anak rohani saja, bahkan saat Timotius beranjak mulai dewasa di usia mudanya, bahkan di ayat sebelumnya Rasul Paulus meneladankan kepada Timotius di masa mudanya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oleh karena itu, saat Timotius mulai melakukan pelayanannya, melakukan perjalanan pelayanannya di Efesus, dia harus senantiasa di ayat 15 tadi memperhatikan. Di sini poin yang dapat kita ambil, di saat kita menjadi kawan sekerja, di saat kita menjadi sahabat, bahkan di saat kita menjadi kawan yang dimau Tuhan, kawan sekerja Allah, kita hendaknya memperhatikan. Memperhatikan apa? Perhatikanlah semuanya itu. Jadi di sini saat Timotius diutus, bahkan diberi teladan oleh Paulus untuk pergi ke Efesus untuk memberitakan kabar Injil di sana, Timotius memberikan teladan terlebih dahulu. Dia tidak sewenang-wenang langsung melepaskan Timotius begitu saja. Dia tidak langsung melepaskan Timotius, udah sana pelayanan, aku yakin kamu bisa. Tidak seperti itu. Namun Paulus memberikan perhatiannya kepada Timotius. Bahkan di sini Timotius yang terlebih lagi sebagai murid, bahkan dia yang harus memberikan pengajaran, dia juga harus memperhatikan. Jadi poin pertama yang dapat kita ambil yaitu saling memperhatikan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Baik Paulus yang sebagai guru maupun Timotius yang sebagai murid yang nanti juga akan meneladankan kepada orang-orang yang nanti akan menjadi murid-muridnya. Jadi saat Paulus menjadi seorang guru, dia memperhatikan muridnya. Dan Timotius sebagai seorang murid, dia juga memperhatikan gurunya. Perhatikanlah semuanya itu. Nah, perhatikanlah dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan itu artinya maletau. Maletau itu berarti mengingat dengan hati-hati atau merenungkan hari lepas hari, bahkan mengimajinasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih muda akan mengalami kemajuan yang nyata. Bahkan kita, Bapak Ibu, Saudara, jika kita mau mengalami kemajuan yang nyata, kita hendaknya harus mau memperhatikan ajaran. Di sini memperhatikan firman Tuhan. Bahkan ajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius adalah ajaran dari Kristus Yesus. Bukan sewenang-wenang ajaran, oh ini pokoknya ajaranku ini, bukan. Tapi adalah berasal dari kebenaran firman Tuhan. Jadi saat itu kita harus memperhatikan firman Tuhan dan juga memperhatikan sesama kita. Poin yang pertama yang dapat kita ambil, saat kita
mau mengalami kemajuan yang nyata, tentu saja saat kita menjadi kawan sekerja, kita tidak mungkin mau melihat sahabat kita jatuh, bahkan kita tidak mungkin mau melihat sahabat kita gagal, mau melihat sahabat kita terus-terusan stuck seperti itu, tidak mengalami kemajuan. Tentu saja seorang sahabat pasti menaruh belas kasihannya, bahkan ingin menjadi sahabat yang dapat mensupport dan sahabat itu juga dapat mengalami kemajuan yang nyata. Begitu pula Allah. Saat kita menjadi kawan sekerja Allah, Dia tidak mau kita mengalami kegagalan, namun kita harus tahu bahwa Allah ingin kita mengalami kemajuan yang nyata. Oleh karena itu, perhatikan apa? Perhatikan setiap apa yang menjadi instruksi Allah, apa yang menjadi instruksi atau kemauan kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Bahkan seringkali ini mungkin menjadi hal yang mungkin kebiasaan jemaat-jemaat pada saat ini. Seringkali khotbah-khotbah yang didengarkan oleh orang-orang yang datang ke gereja, datang beribadah, kita sudah datang bersama-sama dengan keluarga pada hari Minggu, pada hari Rabu, sudah mempersiapkan yang terbaik, bahkan di dalam ibadah online kita sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi. Tapi saat kita pulang atau saat selesai ibadah, kita seringkali malah melupakan apa yang menjadi berkat dari ibadah tersebut. Kalau pola ibadah kita seperti itu terus, kita tidak akan pernah mengalami kemajuan yang nyata. Oleh karena itu, maletau, perhatikanlah yang seperti apa. Kita hendaknya merenungkan apa yang menjadi berkat pada saat misalnya Pak Pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu lalu atau bulan lalu. Kita hendaknya merenungkan terus pagi, siang, malam. Saya percaya saat orang atau saat siswa datang ke sekolah, namun dia hanya ingin duduk, ingin tahu, hanya ingin ngobrol dengan teman-temannya. Saat sampai rumah, dia melakukan aktivitas seperti biasa. Seorang siswa itu tidak akan mengalami kemajuan yang nyata. Oleh karena itu, saat kita menjadi murid-murid atau menjadi kawan sekerja Allah, Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang bahkan kawan-kawannya yang mengalami kemajuan yang nyata. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan merenungkan siang dan malam. Bahkan kita bisa menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan kita bisa saling memperhatikan dengan kasih kita. Bahkan di saat situasi yang seperti ini, kita hendaknya saling mengasihi, saling menaruh respon, bahkan menaruh kasih kepada orang lain. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu perhatikanlah. Bahkan diperhatikanlah di ayat selanjutnya, di ayat 16. Saya akan membacakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di sini di saat Timotius mempunyai tugas dari Rasul Paulus, dia harus mengabarkan Injil. Bahkan di perikop ini kita bisa membaca di perikop ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, di saat kita menghadapi atau di dalam keadaan yang seperti halnya Timotius ini, kita ada di dalam dunia yang saat ini bisa dibilang sedang bengkok hatinya. Bahkan saat ini kita bisa melihat kekacauan terjadi di mana-mana. Kita hendaknya sebagai kawan sekerja Allah, hendaknya sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Allah, kita dapat menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal bertekunlah. Bertekunlah dalam semuanya itu. Di sini dalam bertekunlah, kita bisa melihat di ayat 13, di ayat sebelumnya saya akan membacakannya.
Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di sini kita melihat keseluruhan bahwa ini adalah pengajaran yang juga Yesus sampaikan untuk semua orang. Tidak hanya untuk Paulus, tidak hanya untuk Timotius, tapi untuk semua orang percaya. Bahkan saat ini, saat hari Rabu, kita hendaknya menaruh belas kasihan kita dengan bertekun di dalam doa. Apakah kita senantiasa sudah bertekun untuk menaruh belas kasihan kita, untuk memperhatikan sesama kita di dalam doa? Mari bersama-sama kita merenungkan firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bahkan ini firman yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu senantiasa dengarkan, bahkan renungkan siang dan malam. Apakah kita sudah memperhatikan atasan kita? Misal atasan kita meneladankan seperti ini, kita harus memperhatikan. Apakah kita sudah memperhatikan sesama kita? Saat kita sudah menerima teladan, kita juga sudah meneladankannya kepada orang lain. Apakah kita senantiasa hanya memendam berkat untuk diri sendiri saja? Saya percaya saat kita keluar dari ruangan ibadah, kita sudah menerima berkat, kita tentu saja rindu untuk juga memberikan berkat itu kepada orang-orang lain, memberikan berkat itu kepada kawan-kawan kita. Bahkan saat kita menjadi kawan sekerja Allah, Tuhan ingin kita mengalami kemajuan yang nyata. Begitu pula saat kita sudah menjadi kawan sekerja Allah, kita juga ingin tidak teman kita tidak stuck di situ-situ saja, tapi kita ingin teman kita juga mengalami kemajuan yang nyata juga. Perhatikanlah, saat kita sudah memperhatikan, apakah kita sudah senantiasa bertekun yang dimaksud di sini, Tuhan ingin melihat kita tekun dalam proses kita, tidak pada hasilnya, tetapi malah Tuhan rindu saat kita nanti akan mengalami kemajuan yang nyata. Tuhan ingin kita mengalami prosesnya. Tuhan ingin melihat kita saat kita memulai. Tuhan ingin kita saat kita mulai menanam. Tuhan ingin saat kita mulai mengerjakannya. Bahkan Tuhan ingin melihat kita melakukan proses pelayanan yang dimau Tuhan. Dan kita sudah, saat kita tekun untuk memulai, saat kita tekun untuk mengikuti prosesnya, tidak usah khawatir dengan hasil. Karena hasil tentu saja Tuhan yang akan berikan kepada kita semua. Kiranya renungan pada sore hari ini dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia ya Bapa, mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini kami sudah mendengarkan renungan. Kiranya renungan ini dapat menjadikan kami semakin dewasa dalam iman kami, dan kami dapat menjadi kawan sekerja seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami dapat saling memperhatikan, bahkan kami dapat saling bertekun, terutama di dalam ibadah Rabu ini Tuhan. Kami ingin rindu berdoa untuk orang lain ya Bapa. Ini Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap apa yang telah kami sampaikan, kiranya Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai kawan sekerja Allah. Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya menjadi kawan yang selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi juga menjadi Tuhan yang sungguh mampu menjawab semua doa-doa kita. Tuhan mampu melawat seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa, memohonkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyiapkan dengan sebuah pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihiku. Seperti Engkau
Tuhan yang mampu menjawab semua seru doaku. Sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Engkau Tuhan yang sanggup melawan seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya. Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita akan satukan hati kita untuk memohon, menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dipersilahkan untuk masing-masing bisa berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini.